Baik, selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam semua. Sekarang kami akan mempresentasikan permainan baru yang telah kami buat. Di awal presentasi ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Irenesia Nona Suban dengan NPM 2710845, biasa dipanggil Rena, dengan teman saya. Saya Irena Dris Valeria Ija dengan NPM 2007-10830, biasa dipanggil Rene. Baik, sekarang kami akan memulai presentasi kami. Baik, permainan baru yang telah kami buat ini, kami beri nama Pakotan. Pakotan kepanjangannya adalah Papan Kota Kejutan. Latar belakang, permainan papan merupakan jenis permainan yang dimainkan di atas papan khusus dengan beberapa bagian tertentu yang bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Seperti hiburan lainnya, permainan papan dapat menggambarkan subjek apapun. Permainan papan sendiri dapat berupa kotak, lingkaran, atau beberapa bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat untuk bermain. Kemudian beberapa jenis permainan papan yang umum telah kita temui adalah tic-tac-toe, ular tangga, ludo, dan lain sebagainya. Di tingkat dasar sendiri, terdapat banyak jenis dan gaya permainan papan, termasuk yang tak memiliki tema tak terpisah. Salah satu contohnya adalah catur dan monopoli. Dari berbagai permainan papan yang ada di atas, kami pun berinisiatif untuk mengembangkan permainan tersebut menjadi suatu permainan baru yang terinspirasi dari catur dan monopoli. Kami menggunakan permainan catur dan monopoli sebagai acuan permainan karena menurut kami, permainan catur merupakan permainan yang sangat membutuhkan strategi dan konsentrasi yang tinggi. Sedangkan monopoli dimainkan hanya untuk relaksasi atau hiburan yang dimana tidak terlalu memerlukan konsentrasi tinggi seperti catur. Di sisi lain, kami pun berpikir pasti ada beberapa orang yang suka bermain catur, namun tidak ingin berdiam diri terlalu lama karena ingin mendapatkan hiburan yang dapat membuat mereka tidak hanya diam saja, melainkan dapat bergerak dengan bebas dan tertawa lepas. Maka dari itu, kami menggabungkan kedua permainan ini agar yang memainkan permainan ini dapat merasakan sensasi bermain catur, namun juga bisa merasakan unsur bermain monopoli yang seru di dalamnya, sehingga menjadi hiburan yang tidak membosankan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Tujuan permainan ini dibentuk adalah untuk menambah hiburan, melatih ketepatan, melatih kerjasama antar kelompok, serta menambah relasi. Fungsi lainnya adalah untuk bisa menambah hiburan, serta mengisi waktu luang pada anak-anak. Anak-anak di sini adalah anak-anak yang masih di bawah pengawasan orang tua. Juga bisa mengisi waktu luang pada remaja hingga orang dewasa. Yang berikutnya adalah jenis permainan. Yang jenis permainan ini tentu saja adalah papan. Dan berikutnya ada jumlah pemain. Jumlah pemain secara keseluruhan itu berjumlah 6 orang, dibagi dalam 2 tim yang berbeda, masing-masing tim beranggotakan 3 orang. Yang berikutnya ada kebutuhan. Di sini kami memakai 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu sendiri ada 2, yaitu yang pertama papan dan yang kedua koin untuk dilemparkan ke atas papan. Sedangkan kebutuhan sekunder itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama balok start, yang kedua kartu hukuman, yang ketiga kartu hadiah, dan yang keempat koin untuk memulai permainan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rene. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Rena yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai aturan permainan, di mana aturan permainan ini terdapat 10 aturan permainan. Yang pertama, untuk hadiah dan hukuman akan diisi sendiri oleh para pemain pada kartu yang disediakan. Yang kedua, setiap pemain memiliki 1 buah koin start untuk memulai permainan. Yang ketiga, setiap pemain diberikan masing-masing 8 buah koin game untuk digunakan saat bermain. Yang keempat, jika koin game masuk ke dalam kotak hukuman,
maka tim tersebut harus menerima hukuman sesuai yang tertera pada kartu hukuman dalam kotak tersebut. Yang kelima, jika koin game jatuh ke dalam kotak hadiah, maka tim tersebut akan mendapat hadiah sesuai yang tertera dalam kartu. Yang keenam, setiap pemain yang melempar koin game namun jatuh di luar papan kotak permainan, maka koin game tersebut dapat diambil kembali. Namun, hanya akan diberi 3 kali kesempatan agar koin dapat terambil kembali. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah pemain yang melemparkan koin game dan jatuh pada kotak hadiah yang sudah terambil, maka koin tersebut tidak dapat diambil lagi dan pemain tersebut tidak menerima hadiah apapun. Yang kedelapan, jika salah satu pemain melempar koin game dan jatuh ke kotak bergambar bintang, maka tim tersebut bebas hukuman dan dapat melempar koin sekali lagi. Yang kesembilan, jika salah satu pemain melempar koin game dan jatuh ke kotak bergambar zong, maka pemain tersebut akan mendapat hukuman berupa diam dan tidak bermain selama 3 kali putaran permainan. Yang kesepuluh, permainan akan dihentikan jika semua hadiah dalam kotak sudah terambil. Kemudian akan ditentukan pemenang dengan cara tim mana yang koin gamenya lebih banyak masuk ke dalam kotak hadiah, maka tim itu adalah pemenangnya. Next. Selanjutnya ada cara bermain. Yang pertama, keluarkan dan siapkan semua bahan permainan dari kotak. Yang kedua, ambil balok start dan letakkan sejauh 1 meter dari papan kotak permainan. Yang ketiga, buatlah 2 tim atau 2 kelompok yang beranggotakan 3 orang. Yang keempat, tuliskan hukuman dan hadiah yang diinginkan pada kartu hukuman dan hadiah yang telah disiapkan. Yang kelima, bagi koin start dan koin game sesuai aturan pembagian kepada 2 tim. Yang keenam, pilih tim yang akan memulai terlebih dahulu dengan cara semua anggota yang bermain melempar koin start secara bersamaan. Yang mendapat koin bergambar angka paling banyak, maka tim tersebut akan mulai terlebih dahulu. Yang ketujuh, tim yang berkesempatan memulai permainan pertama akan melempar koin game dengan cara matanya ditutup, lalu melemparkan koin game ke dalam papan kotak permainan. Yang kedelapan, jika tim pertama selesai melempar koin game, maka ulangi langkah ke-6 di atas. Next. Selanjutnya ada pembagian peran. Yang pertama, semua anggota berperan untuk menentukan siapa tim yang akan memulai terlebih dahulu menggunakan koin start. Yang kedua, semua anggota juga berperan untuk menulis hadiah dan hukuman apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kotak hadiah serta kotak hukuman. Next. Ya, selanjutnya ada pelanggaran. Pelanggaran tersebut berlaku jika, yang pertama, melakukan kecurangan saat melempar koin start. Yang kedua, melakukan kecurangan saat melempar koin game. Yang ketiga, tidak melakukan hukuman sesuai yang didapatkan pada papan kotak permainan. Next. Kemudian ada hukuman. Next. Jika saat melempar koin start, ada pemain yang curang saat melempar, misalkan melempar 2 kali, maka tim yang anggotanya melakukan kecurangan akan bermain kedua, atau dengan kata lain, tim yang satunya akan memulai terlebih dahulu. Yang kedua, jika saat melempar koin game, pemain tidak menutup matanya, maka pemain tersebut tidak diizinkan untuk melemparkan koinnya. Ketiga, jika tidak melakukan hukuman sesuai yang tertera pada papan kotak permainan, maka setengah koin game akan diberikan kepada tim lawan. Next. Ya, selanjutnya adalah visualisasi permainan. Next. Seperti yang teman-teman semua lihat pada layar, di sini terdapat papan kotak permainan, di mana ada 28 kotak yang terdiri dari 12 kotak berlambangkan huruf H berwarna pink, yang artinya kotak hukuman, kemudian 12 kotak berlambangkan huruf H berwarna biru, yang artinya kotak hadiah, kemudian ada juga 2 kotak yang berlambangkan bintang, yang artinya seseorang yang melempar ke dalam kotak tersebut akan bebas hukuman,
Kemudian ada 2 kotak berlambangkan huruf Z yang artinya zong. Maka jika ada pemain yang melempar koin ke dalam kotak tersebut, maka pemain tersebut akan dibekukan atau diberhentikan dalam 3 kali putaran permainan. Next. Ya, selanjutnya adalah demo game. Nah, demo game ini kami masukkan dengan cara untuk memasakkan papan kotak gamenya, di mana karena game pakotan yang kami buat ini berbentuk persegi panjang, dengan panjang kali lebar 35 cm kali 20 cm, yang di mana terdapat 28 kotak-kotak kecil di atasnya, dengan luas 5 kali 5 cm. Di dalamnya, jadi kami membuatnya sebagai berikut. Ya, gambar di samping merupakan papan persegi panjang ukuran 20 cm yang merupakan lebar dari papan tersebut. Next. Ya, selanjutnya adalah gambar yang merupakan panjang dari papan kotak permainan. Panjangnya ini ukurannya 35 cm. Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, seperti yang teman-teman lihat pada layar, kami memberikan sedikit potongan pada papan lebar dan papan panjang, karena potongan-potongan tersebut akan digunakan sebagai cara untuk menyambung kedua papan tersebut agar menjadi kotak-kotak yang satu dalam papan kotak permainan. Next. Cara memasang setiap papan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana pada papan lebar dan papan panjang akan diberi potongan agar keduanya dapat tersambung, maka kita akan melanjutkan cara selanjutnya, yaitu menyambungkan semuanya sehingga akan membentuk gambar yang teman-teman lihat pada bagian kanan setelah anak panah seperti berikut. Next. Oke. Selanjutnya adalah gambar kertas putih. Nah, kertas putih ini kami lambangkan sebagai papan alas, di mana ini akan digunakan sebagai alas dari papan kotak permainannya. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, nanti papan alas ini akan diletakkan di bawah papan kotak yang sudah dibentuk dari papan panjang dan papan lebar. Kemudian hasil akhirnya seperti yang teman-teman lihat pada anak panah di bawah ini, gambarnya akan tersambung seperti ini. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Coinstar. Ini adalah visualisasi dari Coinstar. Coinstar ini berfungsi untuk menentukan tim mana yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Dengan cara setiap tim itu melemparkan Coinstar-nya, kemudian yang muncul angka paling banyak, maka tim tersebut akan yang memulai permainan terlebih dahulu. Kemudian Ya, kemudian ada coin game, di mana coin game ini akan dibagi menjadi 2, yakni coin game berwarna merah, itu untuk tim pertama, dan coin game berwarna coklat untuk tim kedua. Next. Baik, selanjutnya ada balok start. Balok start ini digunakan untuk menentukan jarak antar papan kotak dengan pemain. Jarak yang direkomendasikan adalah 1 meter agar pemain tidak terlalu dekat dengan papan kotak. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada kartu hadiah, di mana kami menyediakan 12 kartu hadiah, yang di mana nanti para pemain dapat menuliskan hadiah-hadiah apa saja yang akan dituliskan dalam kartu hadiah tersebut. Next. baik, selanjutnya ada kartu hukuman. Kartu hukuman ini bisa ditulis oleh setiap pemain dengan keputusan bersama. Kartu hukuman ini juga berlaku jika koin game yang dilemparkan oleh salah satu pemain jatuh mengenai salah satu papan kotak yang bertuliskan huruf H dengan warna pink. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkiraan harga dan keuntungan. Karena permainan ini kami terinspirasi dari catur dan monopoli, maka di sini kami menampilkan harga catur dan monopoli sebagai acuan kami dalam
kalkulasi harga. Jadi perkiraan harga yang akan digunakan adalah sekitar 95.000 per pieces atau per papan kotak, dikarenakan kami menggunakan papan triplex dan balok, dan perkiraan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 30.000 per pieces. Harga ini sudah kami akumulasi dan dari harga alat dan bahan yang digunakan seperti balok untuk balok start dan triplex untuk bahan utama yaitu papan kotak. Koin plastik juga kami hitung harganya untuk memulai koin game atau memulai koin start. Terus juga kami mengkalkulasi harga kartu untuk menuliskan kartu hukuman atau kartu hadiah. Kemudian di sini kami juga meletakkan poster tentang pakotan. Jika teman-teman ingin membelinya, teman-teman bisa menghubungi kami di email berikut ini. Baik, dengan menjelaskan perkiraan tentang harga dan keuntungan, maka berakhirlah presentasi kami tentang permainan baru yang telah kami buat. Jangan lupa di-like ya teman-teman. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like dan komen ya.